Rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Rabu 9 Rabiul Tsani 1437 Hijriah, kita kembali di dalam kajian rutin, yaitu membaca dan mempelajari sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan kedua, yaitu kejadian pasukan gajah. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa kenapa Abrahah ingin menyerang Mekah. Apa sebabnya? Karena ingin memindahkan orang-orang yang beribadah di Ka'bah, ingin dipindahkan ke Yaman. Tepatnya di mana? Gereja di Yaman. Tepatnya di mana? Lupa. Di San'a. Itu pun kayaknya nangguh-nangguh. Ya, bujur pinanya. San'a. Iya, betul, di San'a. Ada sebuah gereja namanya ada sebuah gereja yang bernama Qulais. Ya, Qulais. Abrahah ingin orang-orang Arab meninggalkan Ka'bah dan pergi ke mana? Ke Qulais. Yaitu yang ada di Yaman, di daerah San'a. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang terjadi? Abrahah membawa pasukannya sebanyak berapa? 60.000 pasukan. Dan di pasukan tersebut ada pasukan yang menunggangi gajah. Makanya pasukan ini disebut dengan pasukan gajah, Ashabul Fil. Ya, pasukan gajah. Sampai di daerah Moghammis, sekitar 20 kilo dari kota Mekah, maka Abrahah diam di situ. Belum masuk ini, Abrahah diam di situ. Kemudian dia mengambil atau merampas, lebih tepatnya, harta Quraisy. Jadi ngutus orang ke dalam Mekah, kemudian merampas harta Quraisy. Yang dirampas apa? 200 onta. Milik siapa? Pemuka Quraisy, Abdul Muthalib. Ya, datanglah Abdul Muthalib dari kota Mekah sampai ke Moghammis ini. Kemudian ketika datang, Abrahah menyanjungnya, memuliakannya, menganggapnya orang terhormat. Lalu Abrahah berkata, "Mahajatuk, wahai Abdul Muthalib, apa kepentinganmu mendatangiku?" Maka Abdul Muthalib mengatakan, "Hajati an yaruddal maliku alayya mi'atai ba'ir allati akhadhaha." Keperluanku adalah kembalikan 200 ontaku yang telah engkau rampas. Maka Abraham mengatakan, "Qad kuntu a'jabtani hina ra'aituka thumma zahadtu fika hina ma kallamtani. Atukallimuni fi mi'atai ba'irin wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika qad ji'tu li hadmihi la tukallimni fihi." Artinya, wahai Abdul Muthalib, aku memuliakan engkau sebelumnya. Ketika aku melihat engkau, aku muliakan engkau. Tapi rasa hormatku kepada engkau menurun. Kenapa? Yaitu ketika engkau berbicara kepadaku tadi, minta 200 onta yang aku rampas darimu. Maka apakah engkau, kata Abrahah ini kepada Abdul Muthalib, membicarakan kepadaku 200 onta? Mohon anak-anaknya dijaga. Ini saya perlu konsentrasi ceritanya.
Ya. Apakah engkau membicarai aku 200 onta, sedangkan engkau meninggalkan perkara Ka'bah, yang Ka'bah itu adalah agamamu dan agama nenek moyangmu. Aku datang untuk menghancurkannya. Kamu malah minta 200 onta yang aku rampas. Paham maksudnya ceritanya? Ya. Jadi Abraha ini merampas 200 onta. Datang Abdul Muthalib ingin mengambil kembali. Kata Abdul Muthalib, sini 200 onta milikku. Kata Abraha, hina sekali engkau. Agamamu kamu tinggalkan. Rumah itu yang aku akan hancurkan, kamu tinggalkan, minta 200 onta. Apa dijawab oleh Abdul Muthalib? Ana rabbul ibil, aku pemilik onta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Sedangkan rumah itu, Ka'bah al-Musyarrafah, ada pemiliknya yang akan menjaganya. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Akhirnya terjadilah yang disebutkan dalam surat Al-Fil, yaitu apa? Abraha ditinggal oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pergi ke dalam kota Mekah. Kemudian orang-orang Quraisy pun pergi ke puncak-puncak gunung. Kemudian datanglah burung-burung ababil yang membawa apa? Membawa batu-batu api, menghancurkan 60.000 pasukan, termasuk di dalamnya pasukan gajah. Ini kisah yang sudah kita sebutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil beberapa pelajaran. Saya akan ulang beberapa pelajaran tersebut dan saya tambahkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yaitu kejadian pasukan gajah ini untuk memuliakan, untuk memperlihatkan kemuliaan kabilah Quraisy. Ya, untuk memperlihatkan kemuliaan kabilah Quraisy. Kenapa demikian? Tujuannya untuk apa? Agar nanti kalau ada seorang nabi yang mengaku dari Quraisy, maka pada saat itu orang akan menerima, oh benar, Allah menyelamatkan kabilah Quraisy. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi, benar. Jadi ketika ada peperangan antara Rasulullah dengan kaum Quraisy, orang-orang Arab sekitarnya mengatakan, in hazima Muhammadun Quraisyan, in hazama Muhammadun Quraisyan dakhalna fi din Muhammad. Wa in baqiyatiz za'amah fi Quraisy lam nakun khasarna alaqatina biha. Artinya, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengalahkan Quraisy, kita akan masuk ke dalam agamanya Muhammad. Tapi kalau Quraisy yang menang, maka tetap kita akan memuliakan orang Quraisy. Lihat, ini faidahnya. Faidah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian gajah, pasukan gajah tersebut untuk memperlihatkan kemuliaan apa? Kabilah Quraisy. Karena nanti akan ada seorang nabi yang timbul dari kabilah Quraisy. Sehingga orang kalau Nabi Muhammad SAW mengaku menjadi nabi dan rasul, maka akhirnya orang-orang akan menerima. Karena dia dari mana? Kabilah Quraisy. Maka terjadilah para ikhwah dirahmati oleh Allah, tahun ke-8 Hijriah penaklukan kota Makkah. Ini sebabnya kenapa orang-orang masuk dalam agama Islam. Karena Nabi Muhammad SAW yang menaklukkan kota Mekah itu adalah dari muncul keluar dari kabilah yang mulia. Itu kabilah apa? Quraisy. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanya coba perhatikan, Ibnu Hisham berkata, ketika orang-orang pasukan gajah tadi kalah keluar dari Mekah dan mereka mendapatkan kerugian, kalah total, maka
orang-orang Arab selain Quraisy. Kita tahu ya, Arab itu kan luas gitu. Salah satu kabilah di Arab adalah apa? Quraisy. Nah, orang-orang selain Quraisy mengagungkan Quraisy. Mereka mengatakan hum ahlullah. Mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah. Qatalallahu anhum. Allah menolong dan berperang atas mereka. Artinya membela mereka. Wa kafahum mu'nata aduwihim. Lihat, Allah mencukupkan keburukan musuh-musuh mereka. Jadi terangkat derajat siapa? Derajat Quraisy ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi pelajarannya adalah kenapa Allah memperlihatkan pasukan gajah kalah di tangan kaum Quraisy, karena agar nanti munculnya nabi dari kabilah Quraisy ini bisa diterima dan terbukti ketika penaklukan kota apa? Kota Mekah yang saya katakan tadi. Ustadz, apa yang saya tulis ini yang pertama? Yang pertama adalah hikmah dari pasukan gajah kalah di tangan Quraisy, yaitu nantinya Nabi Muhammad SAW diutus dari kabilah Quraisy, yang mengakibatkan semua orang Arab mau masuk ke dalam agama Islam. Karena Nabi Muhammad SAW berasal dari kabilah yang mulia, yaitu Quraisy. Ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan juga, ketika ada Abraha berniat ingin menghancurkan Ka'bah, maka orang dari Kinani datang ke Yaman. Ngapain? Nyoret-nyoret gereja ya, Qulaisy tadi dicoret-coret. Marahlah Abraha. Nah, ini pelajaran menariknya adalah, coba tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah kita perbuat untuk agama ini, untuk dakwah ini, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang kalau seandainya ingin berlaku dalam agama, maka harus ada timbal baliknya. Saya dapat apa? Ya, saya dapat berapa? Dunia yang saya dapat apa? Nah, ini enggak benar. Ya, bahkan saya pernah menasihati kawan-kawan yang satu visi dengan saya. Saya kena katakan bahwasanya amal itu kadang-kadang ada masa kuat, masa semangat. Tapi nanti masa semangat ini ada masa kendur, masa lemah. Ya, nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang masa kendur ini akibatnya apa? Sebabnya apa? Karena dia merasa, wah saya beramal agama tapi kok enggak dapat rezekinya, kok enggak lancar-lancar, kok enggak begini-begini aja gitu. Ya, gajian setiap bulan salam tempel doang. Kenapa salam tempel? Ya, bayar utang. Ya, saya untuk beramal agama kok seperti ini aja. Nah, ingat, saya ingatkan waktu itu kepada kawan-kawan itu bahwa luangkan waktumu untuk agama, Allah akan memudahkan rezeki kita. Di saat kita lagi sulit-sulitnya, kita luangkan waktu kita untuk agama, Allah akan memudahkan rezeki. Lihat, Allah berfirman, Ibnu Adam, tafarraq li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, untuk menolong agama ini, untuk berdakwah atau menjadi pejuang-pejuang dakwah, maka Allah akan asuddu faqrak. Allah akan tutupi kemiskinan. Ya, saya lanjutkan nanti setelah adzan. Silakan adzan dulu. Tadi yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah saya sebutkan bahwa pemuda
yang mengetahui bahwa Abraham mau menghancurkan Mekah, dia datang ke Quraisy, mencoret-coret gereja demi memperjuangkan agamanya, demi dalam rangka berdakwah. Tanyakan sekarang kepada diri kita, apa yang sudah kita kerjakan untuk dakwah Islam ini? Apa yang sudah kita perbuat untuk memperjuangkan Islam? Ada sebagian orang mengatakan, Ustadz, sebagian orang kadang-kadang berpikiran, kalau saya memperjuangkan Islam nggak ada duitnya, Ustadz. Nggak ada duitnya, ya, nggak ada komersilnya. Jadi dia mau saya berjuang tapi ada duitnya. Yang lebih parah lagi kadang-kadang sekarang, ya, berjuang untuk agama tapi di balik itu dia mengais dunia. Wah, ini parah ini. Ya, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah ini dalam agama kami. Salah satu musibah dalam agama ini, nyari duit dari agama, bukan agama diduiti, bukan. Kerja dakwah tapi untuk nyari keuntungan. Ya, saya beri contoh. Kajian umum, kemudian memaksa jamaah untuk membeli apa begitu, karena kajian umum ini nyari duit dari kajian umum, maksa jamaah untuk beli. Ini nggak boleh nih. Ya, ngambil kesempitan dalam kesempitan. Jangan. Ya kalau ingin dagang saja, tapi jangan dikait-kaitkan dengan dakwah. Jangan dikait-kaitkan dengan dakwah. Maka para ikhwan sekalian, kalau kita mulai, kadang-kadang kita semangat untuk dakwah, semangat, nanti ada masa kendurnya. Salah satu penyebab kenapa kendur, karena tadi ketika ternyata dia berusaha di dalam dakwah, dalam agama ini, ternyata enggak, keadaan ekonominya menengah ke bawah, di bawah aja enggak naik-naik. Mana janjinya katanya kalau memperjuangkan agama akan mudah hidupnya? Maka ketahui baik-baik, Rasulullah SAW bersabda, tafarraq ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak. Wahai hambaku, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, memperjuangkan agama, mengurus ini, rapat ini, ya, hadiri pertemuan ini untuk sebuah tujuan mulia, yaitu tersebarnya dakwah Islam. Maka pada saat itu aku akan jadikan hatimu penuh dengan amla sadraka ghinan, penuh dengan kecukupan. Hatinya dulu diurus oleh Allah. Baru setelah itu wa asuddu faqrak. Lalu keadaan realnya Allah akan tutupi miskinnya. Tutupi miskin itu tidak mesti harus kaya. Tidak mesti harus kaya. Tetapi dia berkecukupan. Cukup makan, cukup minum, cukup alat transportasi, cukup ini, cukup. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib, itu pelajaran kedua. Dari sisi mana? Yaitu pemuda yang dengan ghirah keagamaannya dia mencoret-coret gereja Quraisy tadi. Maka pelajarannya adalah apa yang sudah kita amalkan atau perjuangkan agama ini? Apa yang sudah kita kerjakan untuk memperjuangkan agama ini? Di mana firman Allah yang berbunyi intansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah tolong kalian. Ya, saya tidak mau ikut rapat, nggak ada duitnya. Saya tidak mau ikut ini, ikut itu, nggak ada duitnya. Nah, ini jauhi. Dalam berdakwah itu tidak akan dapat duit, dapatnya pahala. Ya, tidak akan dapat duit, dapatnya pahala. Itu ingat baik-baik. Memperjuangkan agama Allah tidak akan dapat duit, tapi dapatnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingin, maka sekali lagi hati-hati.
mengais rezeki dari amal agama. Ini bahaya. Bahaya. Niatnya perlu dirubah. Ya. Mengais rezeki dari amalan agama. Saya jadi ingat perkataan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang haji badal. Haji badal tahu Pak? Jadi saya membadalkan orang. Ya. Kadang-kadang sebagian orang itu nggak mau ngambil haji badal dari orang Indonesia. Murah. Apalagi dari Banjar. Murah. Ya apalagi keluarga. Murah. Din, hajikan kai lah. Kada bebayaran tuh sudah. Haji badal. Tapi ambilnya haji dari mana? Haji Eropa. Nilai mata uangnya euro. 1 euro dapat berapa ratus ribu, begitu. Maka beliau mengatakan, haji badal itu terpuji. Ya'khudh liyahuj. Dia boleh mengambil uang untuk bisa berhaji. Bukan yahuj liya'khudh. Bukan berhaji karena ingin dapat keuntungan. Nah, hati-hati itu. Ya. Ini hati-hati. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Maka jangan mengais dunia dengan amalan agama. Ini musibah terbesar dalam agama. Ya, makanya Ustadz saya Dr. Muhammad Arifin Badri, beliau agak tidak suka untuk mengupas buku di dalam masjid. Mengupas buku yang ditulis oleh sang ustadznya di dalam masjid. Karena itu nanti jadinya jualan. Jualan bukunya. Paham ya? Pak ikhwah? Yang jelas jangan mengais dunia dengan amalan agama, amalan dakwah. Hati-hati, diluruskan niatnya. Kemudian yang ketiga, para ikhwah dirahmati oleh Allah, pelajaran menarik dari hadis ini adalah, yaitu lihat ketika Abraha datang ke Mekah, yang menghadapi cuma kabilah Quraisy, menunjukkan pada saat itu Arab itu terpecah-pecah, tidak ada yang bersatu. Makanya Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Apa namanya ayatnya? Ketika kalian dalam keadaan terpecah belah, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Allah, orang Arab berkumpul. Nah, pelajaran yang menarik adalah bahwa tidak ada dikenal sebelum Islam orang Arab itu mulia. Maka setelah datang yang Nabi Muhammad SAW dengan membawa Islam, maka orang Arab menjadi mulia. Makanya jauhi qaumiyah, ras. Yaitu apa? Berbangga-bangga dengan warna kulit, keturunan, kabilah, suku, ya, karena tidak ada yang memuliakan Islam, tidak ada yang memuliakan orang Arab yang dulunya tidak ada apa-apanya, kecuali dengan apa? Dengan Islam. Maka kalau ada ajakan-ajakan kepada suku, kepada ini, itu adalah ajakan-ajakan jahiliyah. Ya, ajakan jahiliyah. Coba perhatikan perkataan menarik dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, atau sebelumnya perkataan yang menarik dari Syekh bin Baz, wa kullu man lahu adna ma'rifatin bi tarikhil Arab qabla al-Islam wa ba'dahu ya'lamu annahu lam yakun lil Arabi qimah tudhkar wala rayah
turhab illa bil Islam. Oh, ini perkataan luar biasa. Barang siapa yang mengenal sedikit tentang sejarah orang Arab, maka dia akan mengetahui bahwa Arab sebelum Islam, bahkan sesudah Islam, tidak dikenal. Ya, tidak dikenal. Tidak ada harganya kecuali karena Islamnya. Nah, di sini pelajarannya apa? Jauhi ajakan-ajakan untuk suku-sukuan. Apalagi di zaman sekarang, suku ini Banjar, suku Sunda, suku ini. Islam. Karena seseorang mulia hanya dengan apa? Islam. Ya. Ini para ikhwah. Makanya di dalam Al-Quran kita tidak dapat, dalam hadis tidak dapat ya ayyuhal Arab, enggak ada. Ya Arab, enggak ada. Tapi kita dapati ya ayyuhan nas, ya bani Adam, ya ayyuhalladzina amanu, qul ya ayyuhal kafirun. Lihat. Antara Islam, iman, kafir dan seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Maka jauhi ajakan kesukuan, jauhi. Ini pelajaran ketiga, bahwa ajakan kesukuan harus dijauhi karena suku tidak akan mulia kecuali dengan Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala la fadla li Arabiyyin ala ajamin." Ingatlah, tidak ada kemuliaan orang Arab di atas orang bukan Arab. Wala ajamin ala Arabiyyin. Tidak ada kemuliaan orang selain Arab di atas Arab. Enggak ada. Wala aswada ala ahmar, wala ahmar ala aswad. Tidak juga orang yang berkulit hitam di atas orang yang berkulit merah. Tidak juga berkulit merah di atas orang yang berkulit hitam. Tidak ada. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu pelajaran ketiga. Pelajaran yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perkataan Abdul Muttalib, walil baiti rabbun yahmi. Sesungguhnya Ka'bah ada Rabb yang akan menjaganya. Nah, perkataan dia apa? Pelajaran yang kita bisa ambil dari sini. Itu beliau musyrik, mengatakan seperti itu. Maka semestinya seorang muslim lebih dari itu. Pelajaran keempat dari cerita tahun gajah, pasukan gajah adalah semestinya seorang muslim lebih bertawakal, bersandar kepada Allah. Abdul Muttalib waktu itu musyrik saja, dia mengatakan inna lil baiti rabban sayamna'uh. Sesungguhnya Ka'bah, rumah tersebut ada Rabb yang akan menghalangi orang yang menghancurkannya. Maka juga seperti itu orang muslim, dia senantiasa ya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan menolong hamba-hambanya, terutama di zaman sekarang, Pak. Zaman orang hanya bersandar kepada sebab materi, bukan hanya uang, senjata, banyaknya pasukan. Enggak. Ya, lihat kapan Allah memberikan kemenangan? Kalau kita menolong agama Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, in tansurullaha yansurukum. Jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah langsung akan tolong kalian. Dan Allah berfirman dalam cerita Al-Fil, di dalam surat Al-Fil ayat 2, alam tara alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipuan mereka fi tadlil, sesat. Ingat gajahnya gimana gajahnya? Gajahnya gimana? Gak mau masuk. Tatkala dipalingkan ke arah bukan Ka'bah baru dia jalan. Fi tadlil. Ya, sebagian orang di zaman sekarang hanya sangat bersandar dengan materi. Penampilan isinya kosong. Ya. Ya, modis isinya kosong. Sama seperti perempuan, nisaun kasiat ariyat, wanita-wanita
yang pakai pakaian tapi telanjang. Pakai pakaian. Rambut, modis, bulu mata, alis. Dan alis itu Allah ciptakan itu sesuai dengan tipe wajah. Kalau dikerik kemudian dicoret-coret pasti jelek. Ya. Dan saya heran, kok habis dikerik dicoret? Ya apa faedahnya ya akhi? Kan aneh ya. Ya aneh kan? Coba logikanya mana? Habis dikerik, dicoret lagi. 2 kali kerja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi perhatikan, kadang-kadang memperhatikan model, penampilan, tapi isinya kosong. Maka perhatikan isi, bukan hanya sekedar tampilan belaka. Isinya apa? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima, pelajaran yang kelima. Pelajaran kelima yaitu ketika Abdul Muthalib mengatakan walil baiti rabbun yahmi, rumah itu ada Rabb yang menjaganya. Itu bukan berarti dia sudahlah biarin, mau hancur mau enggak, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah beliau ingin menampakkan bahwa Ka'bah itu siapa saja yang berusaha menghancurkannya maka pasti akan binasa. Ya. Dan di sini pelajaran menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang yang menghancurkan agama Allah dia akan berhadapan dengan Allah. Ini pelajarannya. Seorang yang menghancurkan agama Allah dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari cerita pasukan gajah. Yaitu seorang muslim dan mukmin harus yakin bahwa Allah akan membela agamanya. Dia harus yakin itu. Ya, ini pelajaran yang kelima, Yang keenam. Seorang muslim harus yakin bahwa Allah akan membela agamanya. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, ketika ada kaum muslim tertindas, Palestina, Suriah, Irak, Yaman, terlalu sibuk dengan berita. Tapi doa nggak pernah. Ya, terlalu sibuk dengan berita sana sini dibawa oleh media, sana sini benar atau tidak, terlalu sibuk. Tapi doa yang paling penting tidak pernah. Maka ketahui baik-baik bahwa dengan kejadian pasukan gajah ini kita meyakini Allah pasti akan membela agamanya. Tidak Allah akan biarkan. Apalagi tempat-tempat sucinya. Gak akan Allah biarkan. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan, ma'a'zamak wa a'zama hurmatak. Wahai Allah, alangkah agungnya engkau dan alangkah agungnya tempat suci yang engkau sucikan. Wal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi mink. Dan orang beriman, lihat ini, yang sedih dengan keadaan kaum muslim, orang beriman di sisi Allah lebih mulia dibandingkan Ka'bah. Ini perkataan siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maka dengan seperti ini kita tenang, Pak. Ya. Kadang-kadang sebagian orang itu latah.
Ada berita ini, share. Ini ser nanti. Suka banget latah, subhanallah. Ini orang yang suka nge-share seperti itu, tahu pasti ilmunya kurang. Lihat ulama-ulama besar. Ada salju di Mekah, di Madinah, ribut. Ya. Orang hujan es dari dulu nggak ribut. Kemudian dikait-kaitkan dengan akhir zaman. Ya akhi, Nabi Muhammad SAW diutus itu sudah akhir zaman. Nah, innama bu'itsu baina yaday sa'ah, kata Rasul. Aku diutus di depannya hari kiamat. Artinya sebentar lagi. Pengutusan Rasulullah itu tanda hari kiamat. Nah ini para ikhwah, jangan terlalu latah. Yang paling penting itu apa? Madza a'datta lah, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Bisa mungkin Jumat ini? Mungkin enggak? Mungkin. Siapa yang tidak bisa, yang memustahilkan? Mungkin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pelajaran menarik dari hadis ini adalah bahwa dari cerita pasukan gajah, kita harus yakin Allah membela agamanya dan orang-orang yang membela agamanya. Dan terutama membela tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang ketujuh. Penjagaan Allah terhadap kota Mekah dan Ka'bah secara khusus adalah irhasat. Irhasat itu artinya permulaan penampakan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penjagaan kota Mekah dan Ka'bah secara khusus adalah sebagai penampakan awal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul akan keluar dari situ. Ya, akan lahir di negeri Mekah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian pasukan gajah berhadapan dengan kaum Quraisy, faidahnya apa? Kenapa yang dipilih oleh Allah kaum Quraisy? Karena agar Allah memperlihatkan kaum Quraisy ini yang nantinya akan timbul utusan yang paling mulia dari seluruh nabi dan rasul. Jadi pelajaran yang ke-8 yaitu Allah memenangkan kabilah Quraisy karena Nabi Muhammad SAW nanti akan keluar dari kabilah tersebut. Pelajaran yang ke-9, ini pelajaran menarik Pak. Di awal Islam, di awal-awal Allah menjaga Ka'bah dari orang Habasyah, Ethiopia, Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Allah jaga. Kejadian pasukan gajah. Tapi nanti di akhir zaman, salah satu tanda akhir zaman, Allah akan utus orang dari negeri Habasyah menghancurkan Ka'bah, satu-satu dari batanya itu dihancurkan. Yang menghancurkan siapa? Orang Habasyah. Apa hikmahnya? Oh begitu kah Ustaz? Iya, Ka'bah nanti di akhir zaman seperti itu. Akan dihancurkan oleh orang Ethiopia, orang Habasyah. Batu-batu batanya itu diturunkan satu-satu, dihancurkan satu-satu. Apa faedahnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan baik-baik. Karena kisah pasukan gajah adalah muqaddimah. Apa arti muqaddimah? Pendahuluan untuk diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan
di akhir zaman, ya, di akhir zaman ketika mereka menghinakan Ka'bah, maka Allah pun mendatangkan orang yang menghinakan Ka'bah. Jadi ketika mereka mengagungkan Ka'bah, maka Allah jaga Ka'bah tersebut. Di akhir zaman orang menghinakan Ka'bah. Dan termasuk penghinaan Ka'bah di zaman sekarang selfie depan Ka'bah. Ya, sebelum tawaf selfie dulu, subhanallah. Dan selfie ini ajib ya. Aneh luar biasa. Ada orang mati di sampingnya, dia selfie. A'udzubillah. Ya, ini aneh. Jadi ketika di akhir zaman sesungguhnya orang-orang di sekitar Ka'bah menghinakan Ka'bah, mereka melakukan kezaliman di sekitar Ka'bah, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pun mendatangkan orang-orang yang menghancurkan Ka'bah. Nah, ini pelajaran dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang ke-9 yang terakhir itu. Jadi kenapa di awal tidak dihancurkan Ka'bah padahal penyerangnya sama dari Habasyah juga. Sedangkan di akhir zaman penyerangnya sama dan dia berhasil. Jadi Ka'bah itu nanti hancur, Pak. Masjid Nabawi nanti penuh dengan sarang burung. Tidak ada orang datang ke sana. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Selesai pembahasan yang kedua. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita pada pembahasan yang ketiga. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, seperti yang sudah saya bilang, saya akan safar, kemudian insyaallah kajiannya kita akan mulai Selasa pagi. Ya. Saya Senin baru sampai malam itu, jadi tidak bisa kita lanjutkan Bulughul Maram. Akan tetapi Selasa pagi kajian tetap seperti biasa insyaallah taala. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana posisi tidur suami istri sesuai sunnah? Apakah berhadapan atau posisi ke arah kanan? Terima kasih. Hendaknya kayak apa? Ya. Kalau seandainya ke kanan semua, maka berarti nanti tidak akan berhadap-hadapan. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, asal hukum tidur sunnahnya adalah tidur di atas bagian kanan dan meletakkan telapak tangan di bawah pipi kanan. Baik itu untuk suami istri ataupun untuk tidur sendirian. Ya. Akan tetapi jika diperlukan bahwasanya seorang suami istri melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri, maka tidak mengapa dia tidur dari selain yang sudah disebutkan. Wallahu a'lam. Apakah wanita haid tetap disyariatkan berwudu sebelum tidur? Maka jawabannya tidak ada dalil wanita haid disyariatkan untuk tidur, untuk berwudu sebelum tidur. Yang ada dalilnya adalah seorang yang junub, laki-laki kah perempuan kah, apabila ingin tidur maka dia berhak atau dia dianjurkan untuk berwudu sebelum tidurnya. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama, biasanya saya sering untuk minta injakin punggung. Kalau misalnya badan lagi pegal nafas pulang kerja, apakah itu termasuk yang diharamkan? Terus yang kedua, dengan keistimewaan sekian istimewanya kabilah Quraisy ini sebagai mukaddimah untuk perisai ini, mengapa kalau dilihat perbandingan dengan Bani Israel yang diutus 2 nabi lalu sering disebutkan dalam Al-Quran, tapi kenapa malah dia yang menyerang utama umat Islam gitu, dia yang menjadi musuh utama, sedangkan kabilah Quraisy hanya baru mukadimahnya saja sudah diistimewakan segitu besarnya, lalu dia menjadi inti dari agama Islam seperti itu. Ya, bagus pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, kalau seandainya diperlukan untuk tengkurap, maka tidak mengapa, seperti orang pijat
kemudian minta diinjak, maka tidak mengapa. Tetapi lebih baik dia menjauhi. Adapun kalau diperlukan maka tidak mengapa. Kemudian yang kedua yaitu kenapa Bani Israel tidak seperti kaum Quraisy? Karena pertama Nabi Muhammad SAW Sayyidul Mursalin. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya dari mulai kelahiran beliau pun terjadi kejadian yang luar biasa. Sebagai irhasat, muqaddimat, pendahuluan tentang bahwa akan diutus seorang nabi, akan lahir seorang Khalilullah, Sayyidul Mursalin, Sayyidu waladi Adam. Jadi sebabnya itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wastafani min Quraisy, dan aku diutus dari Quraisy. Disebutkan sebagai bentuk yang mulia, pemuliaan terhadap orang-orang Quraisy. Ya, wallahu a'lam. Nah, yang lain? Ya, Mas Rahman. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sistem kita dalam sejarah atau sirah Nabi ini seperti itu. Saya akan ceritakan cerita-cerita, kemudian nanti kita ambil pelajaran-pelajarannya. Nah. Bismillah. Ustaz, apakah menjalankan sunnah-sunnah Rasul termasuk menolong agama Allah? Sholat apa? Menjalankan sunnah-sunnah Rasul termasuk menolong agama Allah. Ya jelas. Menjalankan sunnah-sunnah Rasul termasuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena sunnah-sunnah tersebut harus dijalankan sehingga tidak mati sunnahnya. Ya. Dan orang yang menjalankan sunnah Rasul dia termasuk ahlu sunnah. Imam Ahmad mengatakan, "Idza ra'aita sunnatan min sunnani Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'mal biha walau marrah." Jika engkau melihat sebuah sunnah Nabi, maka kerjakan walaupun satu kali. Takun min ahliha, niscaya engkau akan menjadi ahlu sunnah. Nah, maka kerjakan. Ya, termasuk menolong agama Allah adalah kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasul sehingga tidak mati, tidak dijauhi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sekarang terdapat beberapa hal yang dijauhi dari sunnah Rasul. Di antaranya di sebagian manusia Muslim yaitu menjauhi Al-Quran. Ya, lebih banyak dengan gadgetnya. Gadgetnya tidak membaca Al-Quran, maksud saya. Ya, bangun tidur pegang handphone, mau makan pegang handphone, habis makan pegang handphone, sedang makan pegang handphone. Ya, ulun pernah sekali kejadian seperti itu. Dia sedang makan karena ada sesuatu yang ulun tunggu dari berita, makan. Suraya moto ulun, cok. Dilihatkan, nih bah, jelek ternyata makan sambil megang handphone itu. Ya, kemudian acara keluarga duduk-duduk megang handphone. Makan sama-sama keluarga di rumah makan, pegang handphone. Ya, tidak megang Al-Quran, subhanallah. Mau tidur pegang handphone. Sampai jam 1, jam 2 pegang handphone. Ya. Dipegang bukan dipegang tapi bukan hanya sekedar dipegang, tidak. Tapi main media sosial. Maka ini sunnah yang dijauhi, yaitu membaca Al-Quran di malam hari. Lihat ada riwayat menarik. Yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyyin nahl. Didengar dari rumah-rumah para sahabat suara dengungan seperti dengungannya lebah. Kenapa? Karena baca Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus proporsional juga kita dalam keadaan seperti ini. Tidak kita katakan tidak boleh sama sekali, tidak. Ya, tetapi dia mungkin ada waktu yang dia manage, dia atur untuk memegang handphone. Seperti itu, wallahu a'lam.
Ada lain? Silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum. Poin faedah yang kelima Ustaz tentang sirah An-Nabawiyah yang saya catat di sini bahwa ketika Abraha didatangi Abdul Muthalib dan Abdul Muthalib mau mengambil hartanya berupa unta, dia bilang, "Kenapa kamu tidak memikirkan tentang Ka'bah?" Dia bilang Ka'bah ada penjaganya dan siapa yang mengganggu Ka'bah akan dihancurkan atau dibinasakan oleh pemilik Ka'bah. Kaitannya dengan penjelasan Ustaz tadi, apakah di situ Abdul Muthalib tidak beriman karena yakin ada Rob? Padahal di sana tadi dia juga ada suatu, berarti apakah hanya keyakinan itu hanya tidak dikatakan sebagai seorang mukmin gitu Ustaz? Barangkali tolong dijelaskan, makasih. Ya, orang-orang kafir Quraisy, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Orang-orang kafir Quraisy mereka beriman kepada Allah. Tapi dengan iman rububiyah saja. Allah memiliki, Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Makanya disebutkan dalam Al-Quran banyak kan. Dalam surah Al-Luqman ayat 25. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Mereka beriman kepada Allah bahwa Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Makanya mereka mengatakan, inna lil baiti rabban sayahmi. Rumah itu, Ka'bah itu ada Rabbnya. Rabb. Mereka memiliki, bertauhid tauhid rububiyah. Tetapi mereka dalam ibadah mensyirikkan Allah. Mereka punya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Apabila mereka punya hajat, mereka berdoa kepada Allah, atau mereka jadikan berhala tersebut perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya. Ya, kenapa mereka akhirnya tidak beriman? Karena mereka cuma beriman pada tauhid rububiyah. Ya. Mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Bahkan sumpahnya dengan nama Allah. Wallahi katanya. Lihat, ada seorang sahabat yang dulu mengatakan Sumamah ibnu Athal, wallahi la anta abghadun nasi ilayya. Demi Allah, engkau adalah manusia yang paling aku benci, wahai Muhammad. Dahulunya. Wa dinuka abghadul adyani ilayya, dan agamamu agama yang paling aku benci. Wa baladuka, dan negerimu negeri yang aku paling benci. Sumamah bin Athal. Tapi gara-gara dimerdekakan oleh Rasulullah, dibiarkan lepas, akhirnya masuk Islam. Nah, ini menyebutkan kata-kata wallahi. Ya, mereka percaya kepada Allah tapi dalam batas penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Makanya kalau ada sekarang kaum muslim yang mengaku asyhadu alla ilaha illallah, tapi malah dia mempercayai ada yang menurunkan hujan selain Allah, menghadang hujan, pawang hujan, ya, atau mengatur pantai selatan, ataupun mengatur gunung Merapi, ataupun ada Hintalu yang dikatakan bisa dirajah, bisa menyembuhkan, maka ini lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrik Quraisy. Ya, karena berkaitan dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu semestinya kita tidak boleh untuk musyrik di dalamnya. Kenapa? Karena orang Quraisy mereka tidak musyrik di dalamnya. Mereka musyrik hanya tatkala beribadah kepada Allah. Berdoa, sholat, puasa, zakat, haji, beribadah. Mereka syirikkan Allah, terutama dalam perihal berdoa. Ya. Adapun dalam perihal rububiyah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan, mereka mentauhidkan Allah. Mereka meyakini Allah yang mengatur, berkuasa, mencipta. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Ibu-ibu? Nah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.